Jadi peta bencana itu Bang memang penting sekali. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Siung Batu itu betul untuk membuat peta. Karena dari berdasarkan penelitian itu kan kita bisa muncul outputnya Bang. Output, iya betul. Ya kan? Outputnya. Sekarang Siung Batu mereka sudah tahu lokasi-lokasi mana yang rawan. Rawan bencana. Nah, jadi kan orang Desa Siung Batu sudah bisa berpikir, oh nggak mungkin kalau sini saya bikin rumah panggung lagi. Harus kita pegang itu waktu kita mendaki Bang, tidak boleh kedinginan. Iya. Ya karena kalau kita kedinginan selesai sudah, kita pasti akan menyerah. Dan waktu itu saya bilang saya nggak mau menyerah. Cara satu-satunya saya harus lepas semua pakaian saya Bang. Iya. Itu. Jadi waktu itu saya tidur, saya lepas semua pakaian saya, nggak ada pegang apa-apa. Saya cuma modal sarung, tapi di samping saya parah. Oke, selamat pagi menjelang siang. Kembali lagi kita di podcast Kos Bodopi bersama saya Silva. Dan di podcast kali ini kita kehadiran bintang tamu yang mungkin teman-teman volunteer sudah banyak yang kenal. Dan yang sosok satu ini juga boleh bilang bagaimana ya, soalnya biasanya kan kita berbicara kebencanaan ini pastinya berbicara dengan laki-laki, pria, dan sosok yang satu ini kita kedatangan volunteer cewek. Mungkin langsung saja kita buat kenalan dengan teman kita yang satu ini. Selamat pagi, Bi. Pagi Bang. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri dulu lah. Iya, nama saya Febriani Leloma, asal dari Beteleme, Morowali Utara. Tinggal di Bahodopi ya, sudah masuk tahun ketiga. Tahun ketiga ya. Alasan pekerjaan di kawasan IMIP Bahodopi. Untuk dan komunitas yang saya bawa ini Eat Forel, sekalian dengan Bang Silva sendiri kan. Ya, apalagi ya Bang? Basic pendidikan apa ya? Ya, basic pendidikan. Ya. Pendidikan saya lulusan Universitas Negeri Manado, jurusan Sains Geografi, dan memang basic dari penelitian saya itu spesialis ke kebencanaan dan skripsi kemarin tentang tsunami Kota Manado. Nah, makanya waktu datang ke Bahodopi, nah kan itu kita butuh suatu kegiatan di luar pekerjaan lah, gitu. Terus diperkenalkan sama teman dan ketemulah Forel. Nah, Forel yang memang betul-betul kumpulan forum dari bermacam komunitas yang dengan tulus ikhlas mau membantu masyarakat, itu yaitu Bahodopi, gitu, Kecamatan Bahodopi itu lah. Kemarin tiba di Bahodopi itu tahun 2019 ya? Ya, berarti itu. seumuran dengan Forel. Iya, betul. Iya. Bisa Ebi jelaskan apa manfaat Forel ini di masyarakat itu, apa yang sudah ada timbal baliknya ke masyarakat dari Forel itu sendiri? Masyarakat yang di Bahodopi secara khusus dan umumnya yang masyarakat di Kabupaten Morowali. Iya. Manfaatnya banyak sekali ya Bang ya. Manfaatnya banyak sekali, dari secara sederhana saja ya, kita kecilkan saja ya. Tindakan yang cepat itu kan berawal dari pemuda-pemuda gitu. Karena pemuda-pemuda ini adalah orang-orang yang muda, yang masih pikirannya lah cepat dan punya banyak relasi. Nah, dan Forel ini memiliki itu gitu. Jadi seperti mereka bisa memberi bantuan donasi, kayak kita ambil contoh yang bencana kebakaran kemarin tanggal 28 itu Forel langsung ada, ya kan? Forel langsung ada bantu untuk bantuan dana yang awalnya itu kita buat kotak donasi di depan posko, dan dana semua yang Forel kumpulkan itu bersama teman-teman itu betul-betul tersalurkan kepada masyarakat Bang.
meskipun memang biasanya ya ada kritik Ya, 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 ya. wajar ya relawan ya, Nah. wajar relawan kritik itu Bang, sampai biasa ya teman-teman curhat kok ini, tapi namanya relawan itu harus terima kritikan, mau Betul, betul. bagaimanapun ya Bang. Bang Lapang Silva ini, dada kan? Bang Silva lebih tahu, Bang Silva lebih tahu itu pasang badan bagaimana, Pasang badan. yang sudah bawa parang itu kan, Bang Silva lebih tahu. Ya, tapi kami Forel berani meyakinkan bahwa bantuan yang dari semua donasi dari kecamatan, dari kabupaten, hamba-hamba yang mau memberikan Iya, iya. itu betul-betul tersalurkan, dari bantuan makanan, pakaian, bahkan uang pun yang terkumpul Iya. itu Bang kita berikan. Itu semua ada dokumentasinya, dan bahkan yang membuat saya terkesan ya Bang, kata-kata dari mereka itu Bang, ini lebih dari cukup. Iya, iya, iya. Itu luar biasa, dan ini pembelajaran untuk saya bahwa hidup ini harus memberi Betul, betul. gitu. Dan luar biasa, itu saja sih yang menurut saya, bahwa ya mungkin orang lain lihat kita berdiri di pinggir jalan, ya kan, kita panas-panasan teriak-teriak sana pakai toa apalah gitu, tapi itu semua tidak ada sia-sia Bang. Semua kan untuk Ya, gitu ya. semua untuk Forel itu tidak ada yang sia-sia, meskipun banyak tantangan, tapi apa yang kita beri kepada orang itu membawa berkah. Orang tersebut, korban tersebut, terlebih diri kita sendiri Bang. Betul. Itu. Pernah tidak dapat bisik-bisik dari apakah masyarakat atau teman sendiri yang bilang, bisa tidak dijamin ini bantuan yang kita kasih ke teman-teman Forel ini tersalurkan tepat sasaran? Pernah tidak dengar itu? Terus kalau pernah, bagaimana cara meyakinkan mereka bahwa bantuan yang kalian kasih ini memang betul-betul kami salurkan tepat pada sasaran? Iya, pernah ya Bang, itu ya pernah. Dari teman relawan sendiri pun gitu kan, kita buat grup kan, kita buat grup dan selalu dipertanyakan, hari ini laporan keuangan bagaimana gitu kan, selalu dipertanyakan. Kita ketemu di posko pun selalu dipertanyakan, bahkan dari korban pun biasanya ada mempertanyakan gitu, betul nggak sampai ini, loh kenapa saya nggak dapat? Nah itu yang biasanya, kenapa saya nggak dapat? Nah di sini yang harus teman-teman tahu, masyarakat tahu bahwa setiap komunitas relawan itu punya data asesmen. Nah setiap asesmen itu betul-betul turun lapangan, ambil data. Nah ketika data itu sudah terkumpul, itulah patokan Bang. Kita ndak bisa memberikan bantuan, oh karena saya kenal kamu. Betul. Kita ndak bisa. Kita mengutamakan data-data asesmen. Seperti kemarin kejadian, ada memang keluarga korban yang komplain masalah bantuan itu. Tapi wajar mereka pertanyakan Bang ya, karena mereka merasa saya keluarganya gitu. Tapi disitulah dibutuhkan penjelasan juga kepada masyarakat bahwa yang kami utamakan adalah yang sudah tertulis gitu. Yang kami utamakan adalah mereka yang betul-betul terdata dan saat kejadian mereka ada. Kalau misalnya ada keluar, atau misalnya dia keluar daerah itu, daerah, dia cuti atau apa, tidak ada saat di situ, kami mohon maaf. Itu bukannya tidak peduli ya Bang, tapi kita harus sadar juga bahwa forum relawan ini bukan komunitas yang besar, bukan komunitas yang punya donatur atau manajemen keuangannya seperti itu Bang ya. Jadi dana yang ada itu diutamakan dan dioptimalkan untuk mereka yang saat itu mengalami kejadian itu Bang. Yang ada di tempatnya. Iya, tadi kan berbicara latar pendidikan, geografi ya, geografi. Dan memang itu condongnya ke pemetaan. Apa Ebi paham dengan pemetaan cuma di bangku kuliah, atau memang dulu pernah ada kursus khusus masalah pemetaan, baik itu pemetaan kebencanaan atau pemetaan yang lainnya? Kalau pelatihan pernah ya Bang, yang
memang dapat langsung dari BNPB, Ya. kerja sama dengan ada dia kayak LSM begitu. Terus kita pelatihan di Manado itu sekitaran seminggu dan memang dapat sertifikat BNPB langsung. Itu pelatihan tentang kebencanaan. Kita buat simulasi. Ya. Jadi hasil dari pelatihan itu yang modal saya untuk membuat skripsi. Jadi skripsi saya itu kemarin hasilnya adalah tentang kerawanan bencana, tingkat kerawanan bencana tsunami Kota Manado. Itu. Kita enggak minta-minta ya, dan kita enggak minta bahwa Manado akan terkena tsunami, tapi berdasarkan penelitian saya sudah bisa menjabarkan ada berapa rumah yang akan terdampak, jalan apa saja yang terdampak, dan berapa lama situasi tsunami itu akan menjangkau ini berapa lama itu. Karena tsunami untuk Indonesia itu termasuk jenis tsunami lokal, Bang. Jadi ketika ada bencana, ketika guncangan itu terjadi, kita itu masih memiliki kurang lebih 60 menit untuk menyelamatkan diri. Itu. Dan itu memang terjadi tipe untuk Indonesia. Itu. Jadi kemarin skripsinya sampai situ. Yang saya dengar sih terakhir ya, pembimbing saya bilang bahwa itu diusulkan untuk pemerintah Kota Manado. Hasil skripsinya dari Ebi. Ya. Wah, luar biasa ini. Nah, makanya waktu kejadian gempa Palu, itu sempat diskusi juga dengan pembimbing dosen saya di sana. Ini sebenarnya bisa dipakai, gitu. Penelitian ini bisa dipakai. Tapi ya mungkin beda waktunya juga, beda zona daerah, jadi kita tidak bisa menjangkau itu. Karena memang sebenarnya itu yang dibutuhkan, Bang. Kita mau bagaimanapun Sulawesi ini mau lari kemana, posisinya sudah rawan bencana. Iya. Sebelum gabung di Forel, sedengar-dengar Ebi ada gabung juga di satu perkumpulan penempuh. Iya. Istilahnya bisa dikatakan pendaki gunung ya? Iya, dia lebih ke komunitas juga, ke komunitas ya. Komunitas pecinta alam. Gitu. Iya. Dan saya lihat memang basicnya situ ada juga kebencanaan dan pemetaan yang paling matang di situ. Iya, Bang. Di situ kita lebih ke pemetaan bencana. Pemetaan sih. Kita punya rute yang memang sudah diatur oleh senior pelopor, sudah diatur. Terus kita harus jalan ikuti rute ini 1 minggu. Jadi 1 minggu enggak mandi. 1 minggu enggak mandi. Jadi 1 minggu kita jalan modal peta. Tapi petanya itu hitam putih. Petanya itu hitam putih, peta topografi. Jadi cuma ada kontur kemudian titik koordinat. Jadi modal bacanya itu kompas. Sama kalau punya Mister Bujur itu sama peta itu kita jalan. Nah, terus kita pikul keril itu harus 50 sampai 60 liter. Iya. Jadi per orang. Iya, jadi keril saya itu lebih tinggi dari kepala saya. Itu jadi keril itu terus di dalamnya karena memang pelopor saya salah satunya itu memang lulusan dari Wanadri. Jadi materi yang dia dapat dia kasihkan ke kami juga. Jadi packingan makanan kami itu sudah diukur, Bang. Sudah diukur dalam kemasan-kemasan 1 minggu ini, 1 hari ini. Jadi di packing terus harus dilapis sama trash bag, kantong sampah yang besar itu. Karena medannya itu mendaki gunung. Hari pertama, hari kedua itu kalau tidak salah menyeberang rawa, baru puncaknya lagi mendaki gunung. Itu ada 3 sesi. Itu sampai sekarang itu kalau mau cerita masih buat saya merinding. Saya enggak tahu ya, Bang, tapi untuk pengalaman saya pribadi yang enggak pernah mendaki gunung, ikut komunitas memberanikan diri karena bujukan dari senior saya, kamu harus belajar ini supaya kamu pintar peta, itu saya bantu skripsimu. Iya. Saya ikut sampai kuku kaki saya tuh terlepas 1. Berapa kuku yang terlepas? 4 kalau nggak salah ya, kaki kanan itu 2, kaki kiri ya 2, pokoknya 4 ke 5
saya lupa. Sampai tapak kaki saya itu terkelupas juga Bang, karena selama seminggu itu kami menggunakan sepatu ini yang tentara itu apa ya? PDL laras. Ya, PDL, dan memang itu sepatu yang paling layak untuk dipakai dalam semua kondisi medan, dan itu juga yang memang dipakai Wanadri. Jadi semua materi kami belajar baca peta, survival, bagaimana cara kamu hidup. Jadi ada sesi itu 3 hari Bang. Keril kami diambil. Jadi kami cuma bawa keril dikasih, tapi makanan diambil. Jadi kami cuma dikasih matras, parang, sarung, nesting. Yang itu pun nestingnya cuma ini Bang, apa? Satu saja. Iya, satu itu, sama macis itu untuk menyalakan macis itu. Gas atau yang kayu itu? Yang kayu. Yang kayu. Iya, yang kayu sama saya lupa. Pokoknya istilahnya survival lah 3 hari, cari makan sendiri. Dan di situ saya belajar makan cacing. Jenis cacing yang dimakan Ebi ini cacing apa? Cacing tanah. Cacing tanah. Iya, saya belajar makan cacing di situ. Terus saya belajar makan ini apa? Bukan talas Bang, sejenis talas tapi dia agak kecil. Yang gatal. Oh, yang itu apa? Yang biasa di umbi-umbi, termasuk umbi-umbian. Danau yang empang-empang itu. Iya. Dia kayak termasuk umbi-umbian itu. Terus juga minum air dari apa ini? Batang pisang. Rasanya tuh pahit, pekat gitu, tapi mau tidak mau. Dan kita hidup 3 hari begitu Bang, badan lemas loyo minta ampun, tapi harus hidup seperti itu. Nah, terus tantangannya adalah ketika pakaian basah, karena kami cuma dikasih pakaian 2. Tapi waktu itu memang kesalahan saya gitu, yang ini memang pembelajaran juga untuk saya. Ketika kita keluar untuk jalan-jalan ataupun kayak camping begitu, hiking, itu paling penting untuk menjaga barang kita. Packingan kita harus rapi. Waktu itu packingan saya enggak rapi, jadi baju tidur saya basah. Yang kering itu sarung. Waktu itu yang kering itu sarung saya kain itu. Jadi waktu itu kan survival, kita tidur di luar. Saya sudah bentuk tempat tidur saya, dan yang harus kita pegang itu waktu kita mendaki Bang, tidak boleh kedinginan. Ya, karena kalau kita kedinginan selesai sudah, kita pasti akan menyerah. Dan waktu itu saya bilang saya tidak mau menyerah. Cara satu-satunya saya harus lepas semua pakaian saya Bang. Itu. Jadi waktu itu saya tidur, saya lepas semua pakaian saya, tidak ada pegang apa-apa. Saya cuma modal sarung, tapi di samping saya parang. Peserta pelatihannya itu Ebi sendiri yang cewek atau ada teman? 4 teman saya. Cewek. Cowok berapa? Cowok 4 juga. 4 juga. Ya, dilantik waktu hari Valentine. Dan sempat lama ini bakalan ini anniversary lagi. Jadi posisinya pegang parang ya? Iya, parang saya di samping. Jadi saya lepas semua pakaian saya di dalam itu, kan kami memang ditinggalkan kan. Jarak saya dengan teman saya bivaknya itu ada kayaknya 5 meteran gitu. Pokoknya kita hidup pokoknya masing-masing gitu, tetap diawasi. Jadi waktu itu tidur cuma pakai sarung, pakaian saya taruh di luar biar kering, di dengan sama perapian gitu, tidur di samping. Nyenyak tidur sambil bangun. Mau tidak mau harus begitu Bang, karena ketika kita demam selesai semua. Kita pasti menyerah, nggak mampu Bang kalau kita situasi seperti itu. Gitu. Dan selama pelatihan itu, dan itu memang sangat berguna juga di kebencanaan kan. Untuk pada saat kita turun ke lapangan, kita tidak diminta-minta, kita dapat medan yang memang susah dijangkau untuk pemasukan logistik, kan sudah ada basic untuk bertahan hidup. Betul. Jadi mantap memang. Terus yang masalah pemetaan ini, kemarin Feby sempat jadi tim, mungkin jadi ketua tim untuk pemetaan desa Simbatu, untuk lomba desa ya kemarin. Tingkat kecamatan, sekabupaten. Dan Simbatu mewakili Bahodopi. Kecamatan Bahodopi. Dan situ Ebi dimandatkan untuk membuat peta
kebencanaan atau peta apa? Iya, kebencanaan. Bang. Kebencanaan. Apa sih fungsi peta kebencanaan di tiap-tiap desa? Apa perlu tiap desa itu punya peta kebencanaan? Iya, perlu Bang. Ya, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Kepala Desa Siung Batu Ya. dan juga kepada Pak Camat Tristima juga yang memberikan kesempatan untuk saya. Dan saya pertama itu Bang betul-betul tidak percaya ya, karena saya sudah selesai kuliah, terus saya kerja di sini, itu pun tahun kemarin kan. Yeah. Jadi ada rentan waktu yang siapa sih saya ini tuh, terus tiba-tiba dipanggil itu kan saya tidak pernah promosi gitu. Yeah. Ya, tapi itu yang membuat saya, wah ini tidak boleh dilewatkan itu. Nah, jadi peta bencana itu Bang memang penting sekali, dan apa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Siung Batu itu betul untuk membuat peta. Karena itu pun kan tidak ada di kecamatan. Iya, betul. Di Desa Siung Batu kan tidak ada ditempel gitu. Jadi kenapa saya bilang penting, karena peta itu tidak bisa lepas dari histori kejadian sebelumnya. Nah, itu harus ada dalam latar belakang. Jadi kalau saya berikan pandangan, peta kemarin itu Bang, kita bikin kan turun lokasi langsung. Yeah. Kita turun lokasi, kemudian kita lihat lokasi-lokasi mana yang terdampak. Kita pakai GPS kan waktu itu, kita titik koordinat, kemudian kita buat sketsa. Kalau koordinat sini waktu itu ketinggiannya berapa. Tapi kita wawancarai langsung ini masyarakatnya. Itu yang penting. Jadi datanya memang real. Kita wawancarai langsung masyarakatnya. Kemudian data-data primer ini itu yang kita input dalam komputer, kemudian kita tumpang tindih dengan peta Badan Informasi Geografi Bang. Kami Badan Informasi Geografi punya peta dengan skala Indonesia itu tentang kebencanaan. Nah, meskipun memang skalanya besar ya kalau dari BIG, tapi bisa kita kecilkan lah, secara cerita singkatnya kita kecilkan dengan penelitian kita, data primer kita. Jadi dari berdasarkan penelitian itu kan kita bisa muncul outputnya Bang. Iya, betul. Ya kan, outputnya. Sekarang Siung Batu mereka sudah tahu lokasi-lokasi mana yang rawan bencana. Nah, jadi kan orang desa Siung Batu sudah bisa berpikir, oh, nggak mungkin kalau sini saya bikin rumah panggung lagi. Betul. Ya kan Bang, kita nggak minta-minta, karena ketika bencana sudah terjadi, bibir sungai itu pasti lebih melebar. Nah, bukan berarti melebar kemudian ada bencana, kita nggak tahu air ini lari kemana Bang. Kita nggak tahu, kita nggak bisa memberhentikan ini aliran sungai lari kemana. Tapi masyarakat sudah punya modal. Oh, kalau rentan bencana tinggi di sini, itu kan kalau banjir yang tinggi itu dekat jembatan kan. Kemudian kalau yang dia sedang ataupun tidak terdampak itu daerah agak ke dalam lagi. Ada ke dalam. Nah, itu yang sebenarnya bukan hanya Siung Batu sih, semua desa perlu Bang. Itu karena kita lihat sendiri kalau kita naik motor berangkat kerja, kita lihat sendiri apa ya, sebenarnya kita sebenarnya sudah tahu bahwa Hodopi ini punya bencana apa sih, lengkap semua. Ada banjirnya, ada kebakarannya, longsornya, itu sudah lengkap semua. Tinggi juga gelombang tinggi juga Bang, sudah lengkap. Tapi ya sampai dicukup tahu saja. Sampai cukup ditahu saja, tidak ada bagaimana meminimalisir jika bencana ini terjadi. Kalau ilmu kebencanaan itu Bang, bencana itu kita tidak bisa hindari. Ya, prediksinya pun kadang-kadang kayak prediksi cuaca lah. Mungkin bilang hujan, tiba-tiba kayak jam 3 berubah panasnya terang. Itu pun prediksi. Tapi yang kalau ilmu kebencanaan itu meminimalisir korban, meminimalisir dampak yang akan terjadi ketika bencana ini berlangsung. Itu sebenarnya. Tapi ya saya lihat cukup sampai ditahu saja. Itu di sini ini Bang. Kalau menurut Ebi desa yang ada di Kecamatan Bahodopi yang masuk zona paling terdampak bencana itu desa-desa mana saja atau semua? Ini bicara bencana apa dulu Bang?
dari berbagai bencana, misalkan ada tanah longsornya, Banjirnya. dengan gelombang pasang. Ya, saya pernah baca ini Bang, artikel tentang seismik kawasan Morowali, teristimewa Bahodopi, saya pernah baca. Untuk banjir sendiri ya, banjir sama gelombang itu pasti daerah-daerah yang landai, gelombang tinggi ya. Banjir, gelombang sama tsunami itu pasti daerah-daerah yang landai. Kenapa daerah landai? Kenapa daerah pinggiran sungai? Pinggiran pantai? Karena pada akhirnya semua akan dibuang ke laut. Air dari gunung itu semua akan dibuang di laut. Jadi sedimentasi batu-batuan yang lunak. Kalau kita belajar flashback sejarah, kita belajar tentang geologi, sedimen-sedimen yang lunak-lunak itu akan semua jatuh di pinggiran pantai. Nah, ketika jadi pantai itu, daerah pantai itu pasti bentuk batuannya lebih lunak dibandingkan daerah pegunungan, Bang. Betul. Nah, jadi kalau untuk gerakan tanah, daerah Vatovia masuk, Tabo masuk, Labota juga masuk. Itu pergerakan tanah ya. Iya. Dan gelombang juga itu masuk. Vatovia masuk, Tabo masuk, Labota masuk. Labota pinggiran pantainya itu. Nah, pencegahannya kita bisa sebenarnya bikin pemecah ombak dan juga jalur hijau. Itu yang tanam-tanam mangrove. Ya, itu. Tapi saya lihat kayaknya jarang mangrove-nya. Ya susah lah. Mungkin di sini teman-teman mungkin pernah adakan penanaman kan, ada. Tapi mungkin sebagian masyarakat juga lebih berpikiran mending saya bikin kos-kosan kan. Kos-kosan itu membuahkan hasil uang kan dibanding mau mangrove. Nah, kemudian pemecah gelombang ini kayaknya ada beberapa tempat kayak di Batavia kan ada batu gajah itu. Iya. Hanya yang anunya lagi karena pembangunan sudah mendekati batu gajah itu. Pemecah gelombang. Nah, itu yang sangat disayangkan. Ya, kira-kira bagaimana tanggapan Ebi dengan melihat istilahnya pemerintah mungkin sudah berusaha meminimalisir dengan membuat pemecah gelombang dengan batu gajah itu, tapi pada saat ini pemukiman itu sudah mendekati lagi ke pemecah gelombang. Memang tanggapan Ebi melihat semua ini. Iya Bang, itulah mungkin lebih diperhatikan oleh pemerintah ya, bahwa pemecah ombak itu bukan hanya kita tempatkan sini-sini sesuka hati ya Bang. Kita harus lihat juga pemukiman-pemukiman gitu, yang mana dan harus memperhatikan juga aliran sungai. Karena ketika tsunami terjadi, air itu akan lebih cepat naik melewati aliran sungai. Kita berpikir air sungai keluarnya laut. Tapi kalau ketika tsunami datang ini balik lagi loh, air besar itu lebih cepat menyapu itu. Dan sungai di Vatovia kan di dekat pos 3. Ya kan ada aliran sungai itu. Saya enggak tahu kalau sudah ditutup, tapi kayaknya ada ya. Nah, itu kan juga bahaya kalau terjadi ini, Bang. Itu kalau terjadi tsunami itu daerah aliran sungai itu bahaya. Nah, itu harus diperhatikan oleh pemerintah. Itu pemecah ombak juga ya kan kita butuh, enggak terlalu ribet sebenarnya ya kalau pemecah ombak itu setahu saya kalau untuk proses pembangunannya. Kemudian kesadaran untuk penanaman mangrove itu. Ya seperti yang Bang Silva bilang, orang lebih berpikir untuk bikin kosan. Apa ya, kayak ada di buku itu pernah saya baca, itu orang lebih kesadaran kesiapsiagaan diri itu tidak sebanding dengan sikap pemenuhan kebutuhan diri. Jadi dia lebih butuh ini, saya butuh. Tapi siap enggak itu? Karena mau lari di mana, Bang? Betul. Karena Sulawesi secara kecilnya Morowali, kita ini ada sesaran 9 loh. Patahan di Sulawesi. Kita enggak bisa hindari, Bang. Jangan kita bilang itu waktu Tuhan, enggak. Kita harus berpikir bahwa kita harus sadar bahwa
Sulawesi ini, Bahodopi ini ada dilewati oleh 9 patahan, dan yang paling besar kan Palu Koro. Palu Koro. Sesaran kan Iya. secara bahasa Indonesia kan patahan. Iya, iya. Patahan itu Palu Koro, dan Palu Koro setahu saya sesarannya itu, patahannya itu dia akan bergerak 30, kalau maaf ya kalau saya salah, Iya. tapi setahu saya 30 sampai 44 mm per tahun, Bang. Nah, patahan itu kadang kita tidak rasa, Bang. Kadang kita tidak rasa karena dia bergerak ya. Baguslah ya. kalau dia bergeraknya halus. Tapi bayangkan saja ada berapa patahan besar ya, Ya. belum sub-sub patahannya. Sub-sub patahannya, Jadi ya. patahan itu kan di bawah bumi, permukaan bumi ya kan, Bang. Itu kalau bertubrukan, nah itu bisa goyang. Kita akan rasa, kok tiba-tiba goyang. Padahal sebenarnya per detik itu, ini bumi kita bergerak di bawah ini. Ya. Itu, nah cuma yang kita rasa ketika ada tubrukan. Nah tubrukannya itu banyak jenis kalau kita belajar, Bang. Itu makanya kita harus ada bahwa dia ada bergerak sekian, ada ukurannya per milimeter per tahun. Itu jadi kalau bicara bencana mungkin sudah waktunya lah, itu mungkin ada perubahan, lebih Yeah. banyak penanaman mangrove, lebih banyak dibuatkan pemecah ombak, pengawasan pembangunan perumahan di pinggiran pantai itu penting Betul. sekali, Bang. Karena apa ya, kalau juga dibiarkan pembangunan di pinggir pantai, apalagi tidak ada namanya sistem reklamasi Ya, atau istilahnya lah standar untuk Standar. bagaimana, yang kan orang sembarang membangun, Bang. Buang kotoran di laut juga. Betul. Itu juga kasihan, Bang. Memang bencana alam itu, Bang, tidak bisa kita bilang itu karena alam. Iya. Ada juga karena faktor manusia. Faktor manusia. Nah, jangan juga heran tiba-tiba ada getaran, tapi BMKG kok tidak keluarkan apa gitu. Kesiapsiagaan itulah harus ada. Minimal lah di kos kita sendiri, Iya. ya kan, Bang? Kamu punya tas untuk ini yang seperti Bang Silva Tas bilang kan, kebencanaan. ya tas kebencanaan itu seperti itu, Bang. Kemarin memang sempat saya waktu pas gempa 6, yang di Bahodopi ini kan. Nah, Iya 6,8 6,7 kemarin yang sempat mengungsi masyarakat. Itu kan sempat saya naik semua dipulangi. saya post di media sosial. Iya. Dan beberapa grup-grup di medsos saya sempat share dengan fungsi dari tas kebencanaan. Tapi di situ banyak ada yang support, memang itu wajib, dan ada juga beberapa yang komen bahkan, wah bahaya, Bang, kalau begini kita minta bencana. Saya bilang bencana itu tidak yang mau minta, kita cuma menyiapkan bagaimana fungsi dari tas kebencanaan ini, di mana itu sudah di dalamnya kan sudah terisi P3K, Iya. survival kit, Iya. baju ganti, alat penerangan, dan Iya. yang tidak kalah pentingnya ini surat penting kan. Iya. Nah, di situ saya komen yang bilang berarti kita minta bencana terjadi di Bahodopi. Saya bilang tidak. Nah, saya komen situ, misalkan kita tidak punya tas siaga bencana, tiba-tiba gempa yang kayak kemarin, kita masih mau sibuk cari ijazah, Iya. cari dompet, Iya. cari apa semua kan. Iya. Baru buka lemari baru ijazah yang didapat, itu bangunan sudah jatuh ke kita. Iya. Kan Benar. itu lebih simpelnya kalau semuanya itu sudah dipaketkan dalam satu tas. Begitu goyangan musibah ada, langsung tasnya itu, yang lainnya terserah. Nah, di situ baru oh ya begitu. Sempat juga kemarin saya komunikasi dengan beberapa teman-teman di Forel, dan oh ya bagus. Nah, mungkin ke depannya Forel bisa buatlah kegiatan-kegiatan mitigasi kebencanaan. Iya. Oh ya, selama pembuatan peta ini alat-alat yang dipakai Ebi yang kemarin itu apa saja? Alat-alat yang dipakai? Ya, kalau untuk GPS aja kan kayak gini, GPS untuk koordinat itu. Terus saya sih kemarin tuh lebih banyak ke ini komputernya, Bang. Komputernya. Gitu. Karena
kemarin kan buat petanya ini masih dianu ke Manado. Iya, Ya? ada kerjasama juga. Manado yang Ebi kirim data ke sana, Manado yang teman-teman di Manado yang Iya. buatkan. Karena fasilitas memang Iya. di Forel ini belum memadai, bahkan Iya. GPS saja ini masih milik pribadi ya. Iya, yang masih lupa sama saya juga pribadi. Itu. Jadi kira-kira untuk apa? Untuk menstabilkan pemetaan kebencanaan di suatu daerah yang terdampak bencana, kira-kira alat apa saja yang dibutuhkan Ebi supaya kegiatan pemetaan ini bisa berjalan dengan lancar selain GPS ini? Iya, ini juga yang memang hambatan kemarin ya, Bang. Buat peta itu skala peta kan. Iya. Karena yang kita dapat itu kan saya sudah searching juga di internet. Kemarin data untuk skala per 1 meter itu susah, untuk tingkat 1 meter, jarak 1 meter sini sama misalnya tanah di sini Iya. gitu kan agak susah. Nah, itu kayak alat-alat teodolit itu kita butuh kalau untuk pemetaan ya, Bang. Kalau untuk teodolit karena dia lebih detail. Detail itu. Cuma ya memang harganya luar biasa. Itu. Tapi ya itu kayak sederhana lah, bisa lah kita buat kayak GPS, kemudian HT juga mungkin ya kita butuh Ya, sebagai karena alat komunikasi. karena Kemarin ya kesulitan karena Iya. SIM batu kemarin itu masih belum masuk jaringan. Jadi susah sekali. untuk komunikasi Iya. di dusun mana sudah tidak bisa. Sampai saya sama Bang Roma sudah balik, Bang Siva terus. Karena nggak tahu posisi di mana. Itu salah, susah komunikasinya. Nah, selain di HT apa lagi yang mungkin Kalau lebih ke kebencanaan juga ya, kita untuk Forel ya seperti posko, tenda, seperti itu, Bang. tidak yang untuk itu alat untuk memfasilitas supaya kita bisa pembuatan peta ini berjalan lancar. Ya itu kalau menurut saya sih lebih ke GPS, Teodolit teodolit, HT, dengan komputer ya komputernya untuk sih, Bang. Lebih komputernya sama tantangan sih kemarin internetnya, Bang. Susah memang internetnya, sampai saya pergi ke Bungku itu untuk cari ini susah sekali download itu peta RBI yang sekian gigabyte. Karena butuh referensi ya, Bang. Itu susah. Apalagi jaringan juga di sini susah. dan mungkin apa teman-teman dari Forel juga butuh alat untuk pengambilan udara, drone ya. Iya. Drone itu kayaknya drone sangat dibutuhkan Betul, karena Bang. Ya, lupa kayak saya. kemarin kan kita tidak bisa sampai ke bagian dalam sungainya lagi karena itu akses Iya. yang tidak bisa ditempuh dengan kendaraan, mau berjalan juga setengah mati, jadi Iya, mungkin Bang. Betul. drone ya. Iya, karena memang sebenarnya kalau drone itu sebenarnya memang citra atau gambarnya lebih jelas, Bang. Memang lebih jelas. Kalau kita harapkan yang Google Earth, Ya, Google Earth itu kadang-kadang masih lari error 5 meter sampai belasan meter itu biasa lari, Bang. Nah, tapi kalau kita pakai drone itu lebih bagus, lebih jelas gambarnya, kita bisa lebih pantau perubahan lahannya bagaimana. Dan kalau ada itu pun itu sebenarnya lebih bagus, Bang. Kita data asesmen kita tuh tiba-tiba bencana terjadi tuh. Iya. Kita nggak bisa ke sana itu. Langsung pakai drone itu lebih bagus, Drone saja Bang. ya. Ya, jadi kita bisa petakan daerah-daerahnya. Itu. kemudian selain komputer yang pastinya butuh softwarenya. Kira-kira software yang Ebi pakai biasanya untuk pembuatan peta itu? Kalau software yang saya pakai tuh kemarin saya pakainya Google Earth ada. Ya. Kemudian SAS Planet itu kenapa saya pakai itu karena itu yang paling ringan yang bisa buka di sini, Bang. Itu sebenarnya paling bagus itu Landsat ya. Landsat itu ada websitenya, kita buka tapi jaringannya susah di sini, nggak mampu. Kemudian aplikasi saya pakainya QGIS, Quantum GIS, Iya. itu yang gratis. Terus saya pakai ArcGIS. Iya, ArcGIS, tapi itu ArcGIS itu yang apa ya, sebenarnya ArcGIS aslinya itu harus ada nomor serinya, jadi pakai yang ini saja, yang premium. Terus juga ada pakai Global Mapper. Itu untuk ambil bentuk topografinya, kemiringan lerengnya itu sih kemarin aplikasi ini. Jadi kita pakai aplikasi yang premium, yang simple lah. Iya, Bang.
Kalau boleh tanya, untuk pembuatan peta kebencanaan tadi itu kira-kira berapa lama waktunya? Untuk satu desa ya itu. Iya. Kalau misalkan satu desa berapa lama? Kalau kecamatan juga berapa lama kira-kira pembuatannya? Kemarin saya kasih estimasi kalau tidak salah sebulan ya, kurang lebih sebulan. Itu pun petanya sederhana. Kemarin hanya singkatnya itu ambil data berdasarkan cerita, kita lihat di citra, kemudian kita tumpang tindih di komputer. Itu secara sederhananya. Tapi secara detailnya sebenarnya memang harus pakai teodolit. Kalau ambil data teodolit itu bisa berhari-hari. Kemarin kalau pakai data GPS itu cuma pagi ya Bang ya, sampai siang pulang. Setengah hari saja. Iya, siang pulang. Sebenarnya kalau untuk itu lebih lama. Kalau untuk detailnya itu bisa sebulan lebih sebenarnya. Belum input datanya itu. Itu pun kalau full kerja ya, belum lagi masuk shift-shiftan. Itu lagi tantangannya Bang. Gitu. Jadi berapa lama? Yang ditanyakan Om Ali tadi, kira-kira kalau desa kan 1 bulan, kalau kecamatan? Wah, kecamatan Tergantung mungkin. desanya, banyaknya desa. Iya, mungkin itu bisa 2 bulan sampai 4 bulanan ya Bang. Kalau mau detailnya, karena itu kadang-kadang error ya data. Apalagi laptop kalau error juga itu berat, Iya. itu susah Bang. Karena kita harus rincian itu. Data-datanya, topografinya, internetnya juga. Kalau saya sih itu 2 sampai bisa 4 bulanan Bang. Gitu. Kalau kemampuan saya nggak Iya. tahu yang lain. Kalau Doki sendiri yang udah spesialis pemetaan, mungkin kemarin waktu pembuatan peta Siung Batu itu berapa orang sih dalam satu tim? Yang satu tim yang olah ya. Iya. Kalau untuk olah pakai softwarenya itu kami 3 orang. Tapi kemarin teman bilang ya 3 orang kami yang di Manado, senior saya 2. Jadi saya sendiri karena waktu itu memang karena alasan pekerjaan saya juga shift-shiftan dan waktu yang mepet yang mereka butuhkan untuk karena ngejar deadline Ya. ini acaranya Untuk itu lombanya itu jadi panggil ini senior. Nah terus untuk turun lapangan kemarin kita 4 orang kali 5 orang Bang, berempat orang. Bagi 2. Iya, jadi 7 ya, sekitaran 7 orang. Itu pun desa. Kalau kecamatan itu harus lebih besar, harus dibentuk tim. Itu. Gantung desanya juga, karena kemarin kan Siung Batu enak karena Iya. dia panjang saja Iya. kan. Dan Siung Batu juga itu tergolong cepat Bang, karena memang aparat desanya juga memang langsung turun, langsung support antar kami Ya. sini jadi cepat. Itu kalau ndak diantar susah juga. Mungkin berhari-hari. Iya, karena kita belum tahu ini. Itu. Jadi kira-kira apa kedepannya Ebi ini apa kedepannya di Forel ini? Mungkin mau adakan semacam pelatihan pemetaan atau apa supaya teman-teman Forel juga paham tentang fungsi dari pemetaan peta bencana itu dan paham cara pembuatan peta itu. Iya, memang di forum relawan kan basic latar belakang teman-teman kan beda-beda Bang. Iya. Ada memang yang berlatar belakang pecinta alam, ada yang berlatar belakang dia ikut komunitas kerukunan, Iya. ada yang berlatar belakang ikut serikat atau apa Iya, iya, gitu iya. kan. Beda-beda kan basic. Jadi pengetahuan tentang pemetaan itu beda-beda. Tapi kenapa pemetaan ini penting Bang? Karena modal kamu relawan kok enggak nanti turun ke lapangan, ini barang apa ini? Gitu kan Mas? Iya, iya. Ini barang apa, pakainya bagaimana, itu kan bingung. Jadi pelatihan untuk teman-teman memang harus Bang, kedepannya harus dengan segala tantangan waktu kita yang shift-shiftannya beda, tapi untuk kemajuan Forel memang harus ada pelatihan Bang. Dan kalau perlu kita datangkan
orang-orang yang, Yang memang memang ahli di bidang pengalaman, kebencanaan. iya, yang pengalamannya itu lebih bagus Dan itu, itu Bang. tidak menutup kemungkinan harus ada support dari pihak pemerintah dan Iya. dari beberapa perusahaan yang ada di Iya. Morowali, khususnya di Bodopi ini. Iya. Jelas harus ada Harus support ada, kan, Bang. Iya. karena ini kan dipakai untuk semuanya. Iya, karena percuma juga Bang kita bikin acara tapi mereka ndak tahu. Ya mereka tidak support. Ya, mereka tidak support, mereka ini percuma Bang. Karena sebenarnya kan ini untuk kebersamaan. Bagaimanapun pemeran paling penting sini yang bisa merangkul semua masyarakat kan pemerintah. Ya. Mereka yang lebih tahu bagaimana mengolah kecamatannya, kemudian dari pihak perusahaan juga, mereka yang lebih tahu. Jadi memang penting juga itu partisipasi dari pemerintah, dari perusahaan, itu penting semua. Oke, yang untuk terakhir tanggapan Ebi mengenai peran serta pemerintah dalam setiap terjadi bencana yang ada di Morowali, baik itu di Bodopi atau di Morowali dan di kota-kota di luar dari Morowali. Bagaimana tanggapan Ebi melihat pemerintah selama ini? Saya bicara tentang pemerintah ya. Saya mau selipkan sedikit mengucapkan juga untuk ini pemerintah dari desa Keurea ya kemarin Bang, itu luar biasa. Kita buat posko, mereka hadir sampai Bang, saya lupa hansipnya ya, standby terus itu. Om Baco. Om Baco itu penting sekali Bang memang, karena komunitas itu tidak bisa bergerak kalau tidak ada perhatian dari pemerintah itu, karena pastilah masyarakat berpikir ada kurang kepercayaan, Bang, kalau ini ada izinnya ndak, kayak gitu. Nah jadi kerjasama pemerintah itu penting sekali, pendistribusiannya juga kan kita harus butuh juga bantuan dari pemerintah mau tidak mau gitu, kayak kemarin tenda ini ya, apa ini dari BPBD. BPBD itu perlu juga ya kerjasamanya lah, karena data-data juga dari yang kita butuhkan asesmen Bang, betul ndak ini di sini gitu. Sama juga pembersihan kemarin itu di Keurea, kita ambil contoh ya itu ya, itu kan dari desa juga. Itu jadi ya kerjasama itu penting lah, karena kedepannya ya bahwa ketika bencana ini terjadi kita ndak minta ini akan terulang Bang, itu jadi bagaimana juga peran pemerintah bahwa hal-hal seperti ini kayak insiden kebakaran itu yang harapannya lah ke depan pemerintah bisa buat sosialisasi kalau menurut saya Bang ya, bahwa ini kebencanaan ini setiap saat saja itu bisa terjadi, bisa sosialisasi itu, karena kejadian-kejadian itu kan ini yang di Bahodopi kan kemarin nggak sebulan tiba-tiba sudah kejadian lagi di Keurea, korban di Bahodopi belum sembuh total sudah kejadian lagi ada korban. Iya itu Bang, jadi ini kita nggak menunggu korban lah gitu. Jadi dan itu juga yang harapan relawan ya, kemarin curhat-curhat teman-teman bahwa ketika relawan sudah membentuk posko begini ya diminta juga kerjasamanya, opennya, terbukanya untuk ke pemerintah desa biar sama-sama lah, soalnya kadang-kadang ada juga yang susah didapat gitu ya. Jadi kita nggak mau bergerak sendiri karena ini untuk kemanusiaan, itu sama-sama lah itu aja depannya. Oke, terima kasih atas kehadirannya Bi. Kasih Bang. Ilmunya sudah dibagi sedikit. Ya saya merasa. Semoga kedepannya yang Ebi cita-citakan yang akan membuat satu pelatihan, apakah itu buat bau mitigasi atau pemetaan kebencanaan, semoga saja bisa disupport oleh pihak pemerintah kecamatan, kabupaten, dan tentunya didukung juga oleh teman-teman dari beberapa perusahaan yang ada di lingkar tambang
Morowali khususnya di Bawah Dopi, karena kebencanaan memang ini sangat, istilahnya kita tidak mau terjadi, tapi bagaimana supaya kita meminimalisir. Dengan adanya itu kita memang harus adakan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat, bukan untuk teman-teman forel saja, tapi untuk masyarakat. Ya mungkin sekian dulu Bi. Nanti lain waktu kita bincang-bincang lagi masalah apa yang masih perlu yang dibutuhkan teman-teman volunteer. Iya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Ebi dari Forum Relawan Bawah Dopi. Makasih juga sudah diundang. Ini pertama kali saya ada mic kayak gini. Makasih, Dan mungkin Bang. kedepannya kita bisa ketemu lagi. Iya. Oke, dan untuk teman-teman yang ingin menyaksikan bintang tamu lainnya yang hadir di podcast Kos Bawah Dopi ini, silakan tonton saja, simak, ikuti terus channel YouTube-nya di Bumi Morowali Channel, dan jangan lupa follow akun media sosial di Facebook dan Instagram Bumi Morowali, dan jangan lupa share, subscribe, share, like, and comment biar lebih podcast ini lebih, istilahnya lebih matang lah. Dan saya Silva mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Oke. Terima kasih.